Masya Allah. Kita belajar banyak pagi hari ini jamaah. Seperti saya mau nanya lagi sama Ustazah Oki. Aku excited banget kalau yang kayak gini-gini. Kenapa tuh? Haru dong. Ustazah, Iya. hampa, remuk, meradang mungkin terjadi pada setiap orang ya. Dan pilihannya kadang ada dua orang, ada dua tipe. Ketika mengalami itu ada yang akhirnya beribadah jadi minta solusi sama Allah. Ada juga yang ada daripada ini mendingan gak usah ibadah aja jadi nambah masalah. Ada yang kayak gitu. Nah aku pengen nanya nih kalau misalnya ada yang beribadah terus nangis-nangis gitu. Tapi nangisnya bukan karena dosa karena ada masalahnya itu. Itu dosanya gimana Ustadz? Apakah pahalanya dapat apa enggak Ustazah? Aku mohon penjelasannya silakan. Baik, terima kasih Mas Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan Mas Soni tadi, kalau kita punya masalah, kemudian kita sholat dan kita menangis karena ingat masalahnya, bagaimana apakah masih tetap pahala, dapat pahala atau tidak? Sebelum menjawab itu, maka saya akan mundur sedikit ke belakang mengenai kalau kita sebagai hamba Allah pasti akan senantiasa diuji oleh manusia, itu hal yang biasa dan pasti akan terus terjadi. Kalau bahasa Ustadz Maulana, kalau nggak mau diuji ya mati aja. Itu pun kalau masuk surga. Kalau masuk Simpel. neraka, luar biasa lagi. Kenapa begitu? Karena Allah sendiri yang mengatakan, saya sering kali mengulang kalimat ini, ayat ini kalau kita membahas mengenai ujian-ujian supaya kita merasa yakin bahwa setiap orang nggak ada yang hidupnya 100% bahagia. Apa yang teman-teman lihat di Instagram, wah enak ya, kaya, populer, anaknya banyak, suaminya romantis. Percayalah itu adalah foto-foto pilihan teman-teman Ya. sekalian ya. Iya karena sih, bener karena sih. semua Iya, orang iya, iya. pasti diuji ya. Kata Iya, iya. Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Bahwa Allah menguji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Jadi ada yang Allah uji dari ekonomi pasti ada yang Allah uji dari rumah tangganya baik Allah uji dari anak-anaknya, anak-anaknya baik Allah uji dari jabatannya atau dari pekerjaannya, pasti semuanya Allah akan uji. Kita lihat bahwa nabi-nabi juga diuji, jadi jangan merasa terlalu sedih, kenapa ya Allah begini, nabi-nabi diuji juga. Teman-teman lihat Nabi Ayub alaihissalam, lihat dalam surah Al-Anbiya 83, dikasih sakit, dikasih anaknya meninggal semua, dikasih hartanya habis, tapi masih baik sama Allah mengatakan, Ani masaniyal duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah saya sakit ya Allah, tapi engkau yang maha penyayang dari semua penyayang. Beribadah pada Allah, tapi tetap husnuzon, terus kepada Allah. Kemudian akhirnya Allah balikkan lagi semua hartanya, semua anak-anaknya, istrinya hamil dan kembar setiap tahun. Nabi Yunus juga diuji dengan dimakan di dalam perut ikan ya, kemudian di dalam kegelapan, di dalam lautan diuji. Tapi beribadah kepada Allah, lillah karena Allah ibadahnya. Akhirnya Allah selamatkan Nabi Yunus. Nabi Zakaria diuji nggak punya anak juga. Tapi beribadah kepada Allah lillah, sedih, ya sedih manusia biasa. Tapi lillah beribadah kepada Allah, Allah kasih anak itu pada akhirnya. Nabi Yakub alaihissalam, sedih pernah diuji oleh Allah, pernah. Anaknya yang paling disayanginya Nabi Yusuf alaihissalam. Udah lama gak ketemu, nangis, sedih, normal manusia biasa, sampai matanya buta. Sampai mengatakan bahwa aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah semata saja. Jadi kalau seandainya kita lagi sedih dan kemudian kita masih beribadah kepada Allah, pertama itu adalah poin plus yang luar biasa. Karena banyak orang yang diuji oleh Allah, dia lari daripada Allah, dia marah daripada Allah. Dan itu ujian atau musibah terbesar. Allah tidak tinggalkan kita, kita yang tinggalkan Allah. Kepada siapa lagi engkau minta tolong teman-teman sekalian, kalau engkau tinggalkan Allah. Jadi kalau dikatakan punya masalah tapi masih beribadah, pertama yang harus kita lihat itu adalah langkah yang paling bagus. Dia lawan dirinya untuk tetap bergantung penuh kepada Allah. Kemudian pertanyaannya kedua, kalau seandainya dalam ujian-ujian atau dalam masalah sholat dan kemudian menangis, mengingat masalah tersebut, bagaimana sholatnya? Kita ingat bahwa dalam sholat kita boleh nggak nangis? Boleh. Boleh. Tapi nangis yang gimana dulu? Nah, Nabi Muhammad SAW ketika sholat dikatakan nangis. Nangisnya itu seperti air yang mendidih, saking air matanya bercucuran. Atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika diminta, ayo Abu Bakar gantikan Nabi Muhammad SAW sholat. Beliau lagi sakit sehingga Abu Bakar disuruh untuk menjadi imam. Kemudian Abu Bakar mengatakan gak bisa karena beliau hatinya terlalu lembut. ya. Jadi kalau salat itu menangis, dengar ayat-ayat Allah menangis. Takut kepada Allah, rindu kepada Allah. Menangis yang seperti itu yang diperbolehkan justru dianjurkan. Itu air mata orang-orang yang soleh.
Tapi menangis karena mengingat masalah terus-menerus. Saya mengutip perkataan dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Beliau mengatakan bahwa kalau menangis karena mengingat masalah terus-menerus, nanti kan khawatir bacaannya jadi lupa, semuanya jadi lupa, khawatir sholatnya batal. Jadi alasannya batalnya karena itu ya. Makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-shalah. Kalau ada apa-apa minta pertolongan kepada Allah, sabar dulu, Sabar dulu, baru sholat. baru sholat. Sabar itu adalah menahan dari apa-apa yang Allah benci, kemudian melakukan apa-apa yang Allah cintai. Masya Allah. Jadi sabar, Sabar, sholat, sholat. ketika sholat akan terkontrol lagi sabarnya. Masya Seperti Allah. itu insya Allah. Jazakillah khair Ustazah. Ya sama-sama. Tuh kalau misalnya mau nangis-nangis sambil sholat, kita sabar dulu, sholat terus kita berdoa. Tapi lebih baik daripada